kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ana Ustazah, yuk kita baca doa dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang dijelaskan. Ana Ustazah inginkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia, yaitu kita ingin menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah ekspor dan impor itu? Apa sih tujuannya? Apa saja komoditas ekspor dan impor? Serta apakah kegiatan ekspor dan impor ini ada dijelaskan dalam Al-Quran? Nah, Ana Ustazah, untuk mengetahui jawaban dari beberapa pertanyaan tadi, yuk kita simak penjelasan Ustazah di materi berikut ini. Ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Artinya kita punya kelebihan, lalu kita bisa menjualnya ke luar negeri. Selanjutnya, impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Artinya di negara kita masih kekurangan dalam hal tersebut, jadi kita harus membeli di luar negeri. Nah, selanjutnya apa sih tujuan ekspor itu? Nah, yang pertama, tujuan ekspor adalah menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kenapa? Karena saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara masih mampu mengendalikan harga di pasaran. Selanjutnya, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Komoditas ekspor artinya barang di Indonesia yang berlebih bisa kita jual ke luar negeri. Nah, yang pertama, komoditas karet. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet terbesar kedua di dunia. Untuk itu jangan heran karet ini bisa dijadikan komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirim ke beberapa negara maju. Contohnya seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua, produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit ini adalah produk yang bisa dijadikan sebagai minyak, sabun, atau beberapa produk kecantikan lain. Nah, biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah yang besar ke negara India, Pakistan, serta Cina. Selanjutnya, produk hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah kertas dan kayu. Yang kelima yaitu kakao. Nah, kakao ini adalah bahan dasar dalam membuat coklat. Nah, Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya, impor. Impor tadi kan kegiatan
membeli barang ke luar negeri. Nah, adapun tujuan impor itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain. Nah, dan di samping itu tentunya untuk memenuhi segala kebutuhan kita tadi seperti dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah komoditas impor Indonesia. Contohnya seperti barang konsumsi. Ini adalah jenis barang yang dapat digunakan langsung atau melewati serangkaian proses pengolahan. Contoh barang konsumsi adalah makanan dan minuman olahan, misalnya minuman dalam kemasan, serta makanan dan minuman yang belum diolah, misalnya daging dalam kemasan kaleng, serta sayuran. Nah, selain barang makanan tadi, komoditas impor Indonesia juga ada seperti mobil penumpang, bahan bakar dan pelumas yang telah diolah, serta alat angkutan yang bukan digunakan untuk kepentingan industri. Selanjutnya adalah barang non-migas. Barang non-migas adalah segala bentuk hasil alam atau industri yang bukan termasuk kategori minyak bumi dan gas alam. Barang non-migas termasuk salah satu komoditas yang sering diimpor oleh Indonesia, artinya yang sering dibeli oleh Indonesia ke negara lain. Contohnya mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, besi dan baja, bahan kimia organik, serta kendaraan dan perlengkapannya. Nah, anak ustazah, tentu saja untuk pembelajaran komoditas ekspor dan impor ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57, yang artinya, dan apakah kami tidak menubuhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang sekarang kita kenal dengan namanya Mekah, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, tentunya buah-buahan yang dimaksudkan pada ayat tadi adalah sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari luar kota Mekah. Nah, jadi ekspor dan impor ini sebenarnya telah terjadi sejak zaman jahiliyah. Nah, buah-buahan tersebut mereka dapatkan lewat rihlah atau pengembaraan mereka, entah itu ke negeri Syam, Yaman, dan sebagainya. Serta selain itu juga bisa dibawa oleh jemaah haji dari berbagai penjuru negeri. Anak-anak ustazah, itu tadi pembelajaran kita tentang komoditas ekspor dan impor. Ustazah ulangi kembali, ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang ke luar negeri. Nah, untuk tujuan ekspor dan impor itu ada beberapa tadi ya yang sudah saya jelaskan. Di antaranya yaitu untuk menambah devisa negara. Kalau untuk impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun contoh komoditas ekspor tadi, contohnya komoditas karet, tekstil, kelapa sawit, dan sebagainya. Kalau untuk impor tadi, contohnya adalah barang konsumsi serta barang non-migas. Nah, anak ustazah, untuk penilaian kita pada hari ini, ustazah akan mengirimkan link Google Form untuk Ananda jawab berdasarkan materi yang ustazah jelaskan tadi. Jadi silahkan simak videonya. Semua jawaban sudah ada di dalam video. Silahkan dijawab di Google Form dan dikirimkan ke Ustazah Rusma. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah memohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada terdapat kesalahan kata-kata. Sampai jumpa kembali di pertemuan pembelajaran IPS pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.